kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil, uripmu mawarna-warna, kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ana pelajaran ngono nek ra para wali. Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil, uripmu mawarna-warna, kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ya, jadi kayak Gus Miftah suaranya ini ya. Atau saya tidak tahu karena tidak jelas mukanya, cuma suaranya. Saya bikin ini untuk menghormati Kudus Raya. Karena kan Kudus Raya ini kota para wali kan ya. Jadi semoga dengan iklan ini hal sampai Anda panen begitu ya. Bagi yang cepat-cepatan ngecat apa arti kembang mawar, kembang apa mau? Kayak ini kembang kantil ya. Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil ya. Tolong dicat artinya apa? Yang paling cepat nanti saya kasih GoPay ya. Terus juga nanti kalau ada pertanyaan saya akan pilih untuk mendapat voucher GoPay. Nanti akan saya transfer dari GoPay saya. Mungkin rakyat ini ya, demi konten. Ya. Zoom ini merupakan obat dari seharusnya saya, Pak Siswo dan Pak Eko itu minggu lalu dan minggu depan tuh mau ke Kudus. Tapi kendala terus ya. Kalau minggu lalu karena Pak Siswo juga ada tamu dan minggu depan gantian Pak Eko yang ada wisuda anaknya. Jadi saya reschedule di awal puasa. Ya moga-moga Pak Eko yang berpuasa tetap semangat gitu. Ya. Zoom ini tidak untuk apa ya, untuk membuat kita hanya sekedar penonton begitu ya, tapi hanya refresh saja supaya kita ini ngerti dan searah. Kita ada di perahu yang sama begitu ya. Ibarat perahu gede gitu ya. Jawa Tengah ini ada 15 dealer, ya, termasuk satu body repair ya. Ini kan gede sekali. Seandainya perahu yang di daerah Kudus, lambung perahu yang di daerah Kudus bocor, ya perahu kita akan tenggelam bersama. Atau perahu yang ada di daerah Dieng gitu ya, Kedu sana bocor, ya kita akan tenggelam bersama. Gitu. Makanya kalau ada masalah pun, monggo komunikasikan segera supaya kita beresin bersama-sama. Karena kita sama-sama pegawai di sini. Ya. Nah, untuk merefresh masih dalam perahu yang sama, saya mencoba presentasikan apa yang saya tulis. Ya. Mungkin Pak Risa bisa bantu slide share screen-nya. Ya. Saya kasih nama sesuai brosur ya. Menang COVID dengan apa? Dengan COVID. Cuman COVID yang kedua ini singkatan gitu ya. Ini simple, sangat mudah diingat. Nanti juga materi mungkin bisa dibagikan ke tim Anda. Semalam sudah saya bagikan ke pimpinan cabang. Ya. Apa itu COVID? Yang pertama kalau bicara COVID, ya, mungkin dunia udah jenuh ya. Ini udah berita lama ini. Februari 2022. Ya. Itu sudah ada 5 negara yang berdamai dengan COVID. Ya. Ada Perancis, ya, ada Denmark, ada Swedia, ada Italia. Mungkin ini kita merasa ini jauh-jauh ya. Kita ambil contoh yang dekat aja lah, K-pop. Ya, mungkin Anda penggemar K-pop. Di Korea Selatan sudah memutuskan Rano, antigen, harus tidak ada lagi. Terus kalau memang kena ya diobati wis gitulah. Jadi mungkin minta tolong di mute Kak atau dari host.
Halo, iya, pagi, ya Mbak Sina. Halo, halo, bisa di-mute kah? Nah, kalau nggak bisa di-mute dari host, Pak Reza. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, kalau di Korea Selatan itu udah nggak musim colok-colok gitu ya. Saya ada teman di Lising Semarang itu sampai Sabtu lalu itu masih setiap Sabtu dicolok irungi antigen. Saya juga nggak habis pikir kenapa mereka melakukan itu. Ya. Nah, di Korea Selatan sudah tidak melakukan, dan kita pun perjalanan naik pesawat, naik kereta kan sekarang sudah nggak pakai. Ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita beraktivitas. Ya. Itu bicara COVID. COVID yang dihadapi sekarang itu sudah harus menjadi teman. Ya, anggap aja flu biasa begitulah. Cuman ya ini obatnya agak serius begitu aja. Ya. Nah, menghadapi COVID itu, mari kita melakukan COVID. Ya, mungkin bisa di-share-kan. Apa itu COVID? Berisi 3 hal, yaitu bicara koordinasi, prioritas yang dilakukan secara daily atau harian. Ya. Yang pertama, koordinasi. Apa itu? Klik lagi. Pak Reza. Nah, ini pekerjaan kita sehari-hari. Ini semua sales kan di sini. Dari prospecting, baik medsos maupun bagi brosur di mall atau di pom bensin atau ikut pertemuan RT gitu ya. Di expo, di Mobek atau event lunch test drive ya. Kalau yang dilakukan Semarang itu begitu. Jadi test drive itu biasa kita lakukan dengan lunch. Karena orang kenyang itu pikirannya Padang mau SPK begitu. Plus kita lakukan delivery ceremony itu di lunch test drive. Jadi kita sewa satu restoran, orang yang hot prospect kita kasih makan dan test drive. Orang yang barusan beli otomatis bisa testimoni dengan orang yang mau beli. Jadi ini otomatis terjadi simbiosis yang bagus lah antara calon pembeli dan orang yang sudah beli. Itu pekerjaan kita sehari-hari ya. Kemudian kita punya database, ya kan? Database follow up, ya, dari RO kita. Ya. Saya yakin di sini kalau melihat data sih sudah lebih dari 3 bulan ya. Saya yakin sudah ada yang jualan. Dari repeat ordermu ini, carilah referensi. Kemudian carilah peluang prospek dari data teman-teman leasingmu. CMU itu. Ya. Syukur dikasih dari merek lain gitu ya. Atau dealer lain gitu. Terus dari Polrek. Untuk Polrek nanti bisa tanya ke pimpinan untuk datanya dia dikasih dan saudara bisa samperin. Dari leads bicara mengenai digital marketing yang dilakukan oleh pusat, ya, setiap cabang juga udah ada. Ya. Kemudian ada database, terus canvassing. Ya. Saya tulis wajib tatap muka. Ya. Karena apa? Kita itu generasi yang masih butuh yakin gitu loh, apalagi di Jawa Tengah ini. Ya. Dan yang punya keputusan pembelian itu bukan generasi zaman now loh. Ya. Usianya mungkin seperti saya atau di bawahnya sedikit atau lebih tua dari saya. Ya. Range-nya sekitar 30 sampai 60 tahun begitulah. Tadi kan masih canvassing saya mewajibkan tatap muka ya. Kenapa? Karena saat ini yang punya kemampuan daya beli itu paling usia
30 ya, kalau 25 kan indrakens ya. 20 lah, 30 lah. 30 sampai 60. Nah, ini orang-orang yang masih perlu lihat wajah kita begitu. Bukan orang-orang yang zaman now begitu ya. Saya mengalami sendiri ya, menemukan beberapa kasus begitu ya. Kepada sales-sales yang sudah lebih tua, mungkin 30-an ke atas atau hampir 40 begitu ya. Kalau saya kasih prospek, mereka punya inisiatif menyamperin gitu loh, ketemu gitu loh. Tapi sales-sales yang 20-an, apalagi yang belasan begitu ya, 19 gitu ya. Itu kalau saya kasih data begitu, saya tanya. Di WA nggak diangkat, Pak. Di WA nggak dibales. Kemarin deal jawabannya cuma gini, sudah saya WA Pak. Lagi kan kayak gitu. Iya Pak. Nah karena orang tua di WA ya prek gitu rarufan. Nah, gitu loh. Jadi saya tulis wajib tatap muka. Ya, tatap muka macam-macam. Tadi saya lihat ada aktivitas sales itu telepon, video call gitu ya. Itu tatap muka juga. Zaman sekarang gitu kan. Ya. Mungkin cek unit video call aja. Oh ini Pak unitnya ada gitu loh. Ya. Lebih baik sih fisik, tapi kalau nggak bisa ya video call. Itu prosesnya ya. Kemudian dealing ya. Saya berharap setiap sales sudah punya skill dealing. Kalau nggak bisa ya culik supervisormu untuk ngedilkan. Ya. Tadi ciri-cirinya gampang, awas golek angsuran, nawar gitu. Lenjang digorok tanda jadinya aja. Ya. Terus ada proses SPK ditandai dengan tanda jadi. Ya. Kalau tanda jadi ini 250 itu di sales, dituju customer ya. Minimal 1 juta, gopek sesuk ditambahi kan gitu. Ya. Tanda jadi semakin besar itu mengamankan transaksi Anda. Saya ulang ya, tanda jadi yang semakin besar itu mengamankan transaksi Anda. Contoh kasus, kalau dia sudah tanda jadi ke saya 250.000, 250.000, tiba-tiba ada sales dealer lain masuk dengan selisih harga 1 juta, mesti dicoloknya punya aku, dia masih untung 750. Tapi kalau tanda jadi ke saya 5 juta, ya, ada sales dealer lain masuk dengan harga 1 juta, dia pasti mikir untuk gabur hilang 5 juta. Ya. Jadi semakin besar tanda jadi semakin bagus. Awalnya saudara tetap minta 5 juta aja. Kalau kondisi di lapangan neng pasar ya 500 ya apa-apa, neng besok diminta lagi gitu sama saya. Kemudian proses cari unit ya. Beberapa di mute lagi Pak Irwan, tolong di mute Pak Irwan. Suaramu terlalu merdu. Windows ya. Kalau Anda sudah bisa info ke leasing, minimal call-nya lolos atau call 1 begitu ya, monggo cari unit. Supaya apa? Ketika ada PO, unitnya ada dan saudara bisa langsung PO. Terus data komplit. Ya. Seringkali kita tinggal pakai cuma ngasih KTP ke leasing kan, oh datanya golek dewe kan begitu. Nah ini seringkali terjadi masalah loh. Mungkin surveyornya sudah capai target, sudah repot-repot, wegah ngegoke bisa juga. Ya. Terus mohon maaf nih ke ranah pribadi customer. Ternyata
istri ketiga atau suami ketiga, gitu kan? Ini leasing pasti akan berpikir. Jadi mending saudara melakukan yang namanya pre-survey. Pre-survey itu apa? Ya saudara pura-pura seperti jadi CMO. Minimal apa sih? KTP, kakaknya jelas, bukan suami ketiga, gitu kan? Terus tabungannya, kalau saudara dikasih tabungan yang putarannya sebulan hanya 300.000, mau ngambil LSP angsuran 3 juta ya pasti ditolak. Nah, begitu Anda dapat tabungan yang hanya 300.000, padahal dia sudah punya unit, ini mungkin orangnya rendah hati, takut pajak. Saudara ini bisa tanya, Pak, ada enggak putaran tabungan yang mungkin 15 juta atau 20 juta begitu loh. Cara paling gampang adalah angsuran itu minimal 3 kali putaran tabungan mereka. Ya. Putarannya bukan bicara saldo minimal ya. Kalau saldo mungkin naik turun. Tapi kalau putaran keluar masuknya itu 3 kali dari angsuran, biasanya leasing akan membantu begitu. Ya. Jadi untuk data komplit ini lakukan pre-survey. Anggap aja saudara yang akan mendanai. Kira-kira ngecak ini piye gitu ya. Terus habis itu ada proses survei. Ya. Beberapa leasing sudah sepakat nih, habis terima sales order atau permohonan survei, mereka akan berangkat dan besoknya sudah mengeluarkan PO. Ya. Ini beberapa bisa seperti itu. Kalau yang lasim sih maksimal 3 hari lah. Ya. Dan kalau Anda bisa, coba ngomong ke saya akan review untuk perjanjian leasingnya untuk masalah waktu-waktunya begitu ya. Terus habis itu ada PO leasing. Ya. Tolong diperhatikan, PO leasing itu bukan berarti segalanya ya. Kenapa? Nah, urung bayar ya raiso jadi insentif kita kan. Dan di PO leasing pun itu diperhatikan karena berkaitan dengan pencairan. Kadang di PO itu tertulis kekurangan syarat tanda tangan komisaris. Nah, ini komisarisnya neng Hongkong. Nah, mumet toh. Kita harus ke Hongkong nih gitu kan. Nah, makanya hal-hal seperti itu tolong diperhatikan. PO leasing biar tertulis. Terus ketika uang muka lunas, ada PO leasing yang komplit, berkas-berkas atau syarat-syarat sudah komplit, nah baru terjadi delivery. Kemudian ada maju faktur. Tolong diperhatikan, ya. Baru aja kemarin saya di-bill teman beli expander dulu. STNK-nya yang salah sih. Harusnya Suryono, keluarnya Suyono. BPKB-nya lagi dicek. Nah, jangan ada kesalahan gitu. Ya, cuma satu huruf loh, Suryono dan Suyono. Tapi itu akan jadi masalah ketika perpanjangan lagi mereka. Ya. Ada faktur jadi, ada STNK jadi, ya. Tolong disepakati per cabang. Ya. Kalau yang kemarin dari TSO Banyumanik presentasi itu dari 20-an hari menjadi 15 hari. Ini akan jadi standar MMKSI. Jadi dari kirim mobil sampai STNK jadi itu 15 hari. Nah, mohon cabang-cabang mulai mengejar ini, gitu ya. Terus tanggung jawab sales kita semua bukan sampai STNK jadi loh, tapi sampai BPKB, ya, 2 bulan atau 3 bulan berikutnya, apalagi untuk ya. Nah, ini pekerjaan kita sehari-hari ya.
Saya cuma nambahkan cerita nah, di koordinasi ada kuning dan biru, ya kan? Saya tulis bagi tugas dan tanggung jawab. Tadi dicatat Pak Risa ya, yang apa? Yang jawab pertama tadi belum silang. Oh, dicek, dicatat. Yang kuning itu pekerjaan Salesforce ya, jangan dibalik bola, ya. Nah, cocok ini, Pak Andreas. Ya. Udah nikah Pak Andreas, ditunggu undangannya. Belum Pak Osmil. Akan milih kok. Milih apa kan di sisi judok. Pak Wawan. Jadi kita bagi tugas teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah mulai cari unit, melengkapi data komplit, ini tolong supervisor mulai lebih porsinya lebih banyak begitulah. Ya, itu namanya koordinasi. Ya, kalau semua dikerjakan supervisor, nanti supervisormu stroke, kasihan. Ya, itu koordinasi. Kemudian apalagi? Klik lagi Pak Reza. Topik prioritas. Nah, kita kemarin sempat ada istilah PPKM, ya. Supaya prioritas kita tidak ke COVID, ya. Saya singkat, PPKM itu adalah penjualan pakai kredit mantap, gitu ya. Karena kalau kita ngomong PPKM terus, ya tidak akan kanvas, ngumpet di rumah, gitu, WA tok gitu loh. Tapi karena saya geser, PPKM adalah penjualan pakai kredit mantap, itu leasingnya banyak. Mereka masih buka loh itu, ya, tergantung daerah masing-masing. Jadi prioritas, kalau kita nggak ada prioritas, ya nggak akan ada hasil. Terus hati-hati dengan rumput tetangga, gitu ya, karena sempat kan yang full dealer kan sempat CV diizinkan jual PC, gitu ya. Tapi cuma 2 bulan ini ya. Kadang kita orang CV melihat PC itu enakmen gitu ya. Sebaliknya orang PC juga melihat CV enakmen. Iya tuku ini repeat order terus gitu kan. Kalau PC kan jarang banget yang repeat order karena jarang kalau satu rumah punya spandel 12 begitu kan jarang. Tapi kalau CV kan bisa kan satu orang beli sampai 3, 1 tambah setengah tahun satu lagi, tahun depan satu lagi. Kalau expander kan jarang. Ya kalau kita melihat rumput tetangga hijau, tapi itu tidak hijau buat kantong kita begitu ya. Terus prioritas dalam canvassing, ya. Kalau di DMS kan hanya menyarankan simpel banget ya, sehari 5. Ya. Cuman kalau saya cenderungnya 10 poin. Ya. Poinnya itu begini, kalau hanya sekedar say hello Pak, nama saya Joko dari Sunstar Pabelan gitu ya, kita ngasih brosur gitu, itu cuma 1 poin. Tapi kalau sudah hot,
mulai hitung-hitungan angsuran lah, DP-nya berapa, bunganya gimana, tenornya gimana, gitu ya. Itu saya hitung 2 poin. Ya. Terus kalau survei leasing, mungkin kita nemeni leasing untuk survei, itu 2 poin juga. Jadi biasakan diri kita 10 poin itu hitungannya begini. Kalau saudara hanya say hello, Pak ini saya gini, 5 menit bar, gitu ya. Setengah jam bar, enggak ada tawar-menawar, itu ya saudara harus punya 10 customer. Gitu loh. Kalau 10 customer, itu pas 10 poin. Tapi kalau hari itu saudara punya hot prospect 3, ya, berarti 3 kali 2, 6. Ya kan? Saudara menemui 3 orang hot prospect, ya, jangan berhenti sampai di situ. Tambahkan lagi 4 yang say hello tadi itu. Ya. Jadi 10 poin ini bisa mix macam-macam. Mungkin 1 kali saudara survei, itu dihitung 2 poin. Ya. Kemudian kalau habis itu ada yang hot prospect 3, berarti dihitung 6 poin kan, 8 berarti. Waktumu pasti akan sisa. Nah, pakai 2 ini, cari customer yang baru. Ya. Itu saya membiasakan teman-teman untuk 10 poin canvassing. Jangan 5 sesuai DMS. Ya memang Anda tidak melanggar DMS sebagai karyawan Sun, tapi kalau mau ada rezeki gede ya 10 poin ini. Ya. Terus saya tulis pejuang angsuran. Ya. Saya harap teman-teman ngutang ya. Karena dengan ngutang kita jadi semangat untuk ngangsur begitu. Ya. Terus itu PPKM saya tulis tadi. Ya. Supaya kita tidak fokus ke COVID, ya fokus ke penjualan pakai kredit mantap. Ya. Terakhir, D, ya, daily. Ya. Hal-hal di atas tadi, tolong dilakukan secara persisten. Persist until you succeed. Persisten itu kok kuro-kuro gitu. Nah, itu kan gambarnya kuro-kuro yang berjalan di lintasan maraton, ya toh. Tapi saya yakin dia akan sampai, meskipun Yosui. Selangkah demi selangkah, kalau saudara rajin tanggal 1, 10 poin canvassing, tanggal 2, 10 poin canvassing, tanggal 3, 10 poin canvassing, database-mu akan banyak otomatis. Ya. Semua itu lakukan secara harian. Bahkan ada yang ngomong kalau untuk merubah kebiasaan, contoh biar terbiasa bangun pagi, saudara harus melatih minimal 21 hari. 21 hari ini akan membuat teman-teman terbiasa dan tubuh itu udah nagih gitu. Kalau kita tidak bangun pagi, ya tidak bisa. Gitu loh. Apapun lah tujuan Anda. Kejar 21 hari itu persis dilakukan terus, nanti akan membawa hasil. Gitu ya. Video penutup mungkin diputerin aja, biar tidak bosan lihat wajah saya. Oh, suaranya tidak muncul, Pak. Suara tidak muncul, tapi ada teksnya kok. A turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They Sudah decided bisa cek bahasa Indonesianya aja. the turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race.
the rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. Ya, saya berharap cukup mudeng ya ceritanya ya. Ada yang ngomong gini, if you want to go fast, go alone. Kalau Anda ingin jalannya cepat, jalannya sendirian. But if you want to go far, go together. Kalau Anda ingin jalannya jauh, hasil lebih banyak begitu ya. Jalanlah bersama-sama. Itu namanya teamwork. Ya, jadi cerita tadi semoga menginspirasi kita semua. Ya. Mungkin yang di kita ada yang kura-kura, ada yang jadi rabbit. Ya. Tapi dengan sinergi perubahan landscape ya, tadinya kan lari biasa. Ya.
Tiba-tiba ada danau. Itu perubahan landscape. Nah, pasar itu juga gitu loh. Pasar itu berubah terus. Ya. Dari 96, saya sudah di otomotif. 2 krisis moneter sudah saya jalani. Cuman baru kali ini yang namanya COVID itu aneh sekali. Ya. Kalau krisis dulu, Jepara panen. Kenapa? Dolarnya jalan. Nah, sekarang sedunia ya COVID itu. Benar-benar terpuruk. Ya. Perubahan landscape. Ya. Di depan kita nggak tahu ini. Kemarin baca berita, Rusia warning kalau NATO datang ke Ukraina, akan ada perang dunia. Wah, ini perubahannya nggak tahu. Cuman yang penting, ya, siapkan tim Anda, cari kompetensi yang baik dari setiap anggota tim Anda, kemudian sinergikan, baru tim Anda solid dan bisa go far, lebih jauh, tidak cuma sekedar cepat. Kalau cepat sendirian naik, tapi kalau mau cepat, kemudian lama, kemudian lebih jauh, lebih besar, gitu ya harus kerja tim. Ya. Tantangan lah buat supervisor yang ada ya. Kalau Anda punya sales 7 begitu ya, 7 orang, ya. Kalau tiap orang di target 2, jualan 14 gitu ya, saya anggap belum tim itu. Karena rumus tim itu adalah 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 8. Kalau tim Anda 7, dengan target tiap orang jual 2, jualannya cuma 14, itu belum kerja tim. Karena belum ada sinergi di situ. Hanya sekedar penambahan jumlah. Ya. Mungkin besok kita akan bahas mengenai tim lain kali. Nah, cuman yang penting hari ini kita belajar melawan COVID, berdampingan dengan COVID, dengan COVID, ya, koordinasi, ya, bagaimana kita lakukan setiap hari, prioritas yang tepat, gitu ya. Karena haus, saya ajak saudara minum waraketoy. Iya, kita ya. Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya. Ini di depan saya ada wedang jahe. Separuh penuh atau separuh kosong? Halo. Separuh kosong. Ya. Di WC ya. Boleh. Kita ngomong separuh kosong boleh, separuh penuh boleh. Karena apa? Itu sudut pandang sih. Ya. Tidak ada salah menyalahkan. Kita bisa ngomong ini. Itu kita kulino syuting ini. Ya. Ini nggak usah dikasih background ya biar gampang ya. Iya, Pak Admin. Biar kelihatan gantengnya, Pak Admin. Background ini kita view. Ini di video ya. Coba just background. Di no background milih itu. Video setting, Pak. Start video, Pak. Start video dibuka, kemudian settingnya. Nah, ini sudah masuk itu tapi tetap kan milih background nih. Non. No. Jadi ini tadi ya. Kita bisa ngomong ini separuh kosongan. Ya bisa. Kita tuh ketika COVID datang kita hati-hati ya. Nggak usah ketemu orang. Ya. Apalagi ini Omikron nih ngeri. Dalam jarak 7 meter virusnya lompat gitu ya.
Ya boleh-boleh aja. Atau sebaliknya kita separuh penuh. Ya. Meskipun ada COVID, masih ada separuh loh nih rezeki. Ya kan? Masih bisa diminum. Memang tidak full. Tidak full. Kalau tidak ada COVID mungkin full. Tapi karena ada COVID, separuh. Tapi masih ada loh. Nah, kita mau minum atau enggak gitu loh. Kalau kita nggak mau minum ya nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Tapi di luar sana masih ada rezeki. Ya. Apalagi bulan depan nih bulan puasa. Ya. Bulan puasa itu mendekati Lebaran. Ya. Kalau minggu pertama biasanya agak slow, tapi ketiga, keempat, kelima itu udah mulai ramai. Bahkan ada orang-orang Jakarta sana, minggu ketiga itu sudah teko. Ya. Dan lihat jadwalnya di bulan di Mei, itu bisa minggu pertama itu lah weekend. Ya. Kalau perlu sekolah akhir Maret sudah teko gitu. Ya, ini apakah orang Jakarta datang hanya membawa uang 1 juta? Nggak mungkin. Ya. Saya ada pengalaman waktu kerja di Salatiga itu ya. Pas hari Lebaran itu, saya mau pergi, tiba-tiba yang jaga itu ngebel, Pak ini ada orang mau beli kolte. Waktu itu kolte masih harganya 98 juta, saya ingat. Ya. Bisa enggak Pak cash? Ya bisa. Itu orang bawa cash 98 juta di hari raya itu. Ya, akhirnya saya ya pecicilan cari mesin yang ngitung otomatis itu. Nah kalau 98 juta, 8 juta ini palsu kan mati ya. Mumet. Harus cari mesin yang kalau ngelacak uang palsu muntah itu keluar itu. Hanya cari kasir, akhirnya bisa. Nah, saya iseng-iseng sama bapaknya ngobrol. Wah, jual tanah kok hari Lebaran tuh Pak. Boten. Niki saking anaknya kula gitu. Dia dapat uang cash dari anaknya yang mudik untuk beli kolte. Ya. Itu kisah nyata. Jadi saya harap peluang-peluang ini ya memang COVID masih ada. Separuhnya tapi juga masih ada. Ya. Saya berharap sharing saya ini bisa meningkatkan koordinasimu, prioritasmu, dan dilakukan secara harian. Itu aja sharing saya. Nah, saya mau memberi kesempatan untuk teman-teman yang sudah growth ya dalam pencapaian penjualan dulu. Ya. Mungkin bisa sharing tips atau trik, tidak lebih dari 5 menit tapi ya, Pak Supriyadi, karena timnya Pak Supriyadi berhasil lebih baik dari bulan lalu. Monggo Pak Supriyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Opnel untuk waktunya. Untuk di bulan Maret ini memang tim Kudus CV luar biasa pencapaiannya karena itu tidak lain karena ada semangat bisa jual PC masuk poin sendiri tuh Pak yang jadi mereka semangat. Jadi dengan jual PC mereka juga saya tidak mau yang CV, LCV ketinggalan. Jadi semuanya harus bisa jalan. Itu yang saya tekankan di tim. Jadi kesemangatan itu tumbuh bersama dalam tim itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi semangat Pak ya. Ya. Setiap pagi lari pagi berarti Pak ya. Tapi perutnya dikecilin Pak. Baik Pak. Berikutnya wanita, lanang terus kita mau. Restu. Cerita dikit. Kan Pak sudah growth.
dari bulan lalu. Ya Pak. Halo Pak. Ya, cuman kok hitam ini. Oh, baru ada customer sebentar Pak. Oh, Di depan ada customer. Atau skip dulu? Oh, udah ya. Gimana Pak? Ya, sudah dulu Seperti dari itu. bulan lalu apa yang dilakukan? Mungkin bisa teman-teman sales yang lain kalau bulan lalu lebih bagus, ini lagi dirundung sedih, mohon dihibur atau dimotivasi ini. Sebenarnya ya tidak ada yang istimewa Pak melakukannya, tetap melakukan aktivitas penjualan juga. Ya intinya gini sih sama tim sales itu kayak tadi kelinci sama rabbit tadi ya Pak. Itu lakukan aktivitas penjualan sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya ada yang YouTuber ya aktif di YouTubernya. Kalau misalnya ada yang TikTok juga, maksudnya gencarkan di TikTok. Misalnya bisanya cuma FB, ya udah lakukan promosi di FB. Intinya nggak semua harus jadi YouTuber, nggak semua harus TikToker, tapi yang jelas semuanya harus juga. Intinya gitu sih Pak. Harus melakukan aktivitas penjualan. Kalau kayak share di WhatsApp itu kan semuanya pasti bisa. Apalagi sekarang kan dibantu sama Pak Otneil yang sering sharing materi promosi, itu langsung saya share ke tim. Jadi tim juga yang biasanya mungkin kontennya cuma promo Mitsubishi kata-kata, sekarang kan udah ada video-video yang lebih menarik juga. Ya intinya sama, tapi ya konsisten gitu aja. Lebih konsisten terus kan sama supervisor ya, karena sales kan tetap harus dipaksa, jadi tetap harus pakai laporan foto walaupun lewat medsos pun juga laporan foto. Intinya berpikir positif aja, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Atau kebalik ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Awet. Jadi perbanyak usaha aja pasti hasilnya juga lebih banyak. Unpacing, sosmed itu tetap dilakukan. Itu aja sih. Dan berpikir positif, tidak ada jualan yang susah. Kalau kita pikirannya positif kan pasti mudah. Setuju. Ada lagi Kak Rasman? Ya mungkin kalau Ya, saya Pak. ngebaca ya diceritakan restu ya semua berkontribusi begitu ya. Tidak ada yang Ya. jadi penonton. Ya. Bukan kapal pesiar, Pak, sini, Pak. Jadi di sini tuh Itu kapal ya. perang. Perang. Tidak menerima penumpang. Oke. Pak Rozak, daerah dingin. Bagaimana mengatasi dingin, Pak Rozak? Bisa drut nih Pak Rozak. Ada yang satu Pak Rozak? Halo? Oh, kedinginan berarti. Pak Arif yang sudah growth. Pak Arif yang sudah hamil. Event, Pak. Oh iya, ada event, sorry ya. Pak Arif yang sudah hamil 9 bulan. Ya, selamat siang Pak Otneil dan rekan-rekan semua. Semangat gitu hamil. Halo Pak. Ya Pak, dengar Ya, Pak. selamat siang Pak. Ya, kalau dari tim Rembang, kita sebenarnya terinspirasi dari Super Race. Di mana Super Race itu kita implementasikan bahwa kita seakan-akan jadi pembalap. Sebagai seorang pembalap itu pertama yang harus kita lakukan adalah fokus. Bagaimana kita fokus ke depan biar tujuan kita goal. Terus yang kedua, memang harus berlari cepat. Kalau hari ini kita jalan atau kita berhenti, besok kita harus lari. Itu yang kita terapkan. Dan skill sebagai seorang pembalap itu kan harus punya skill, Pak. Harus punya kemampuan yang tiap hari kita harus belajar bagaimana evaluasi hari kemarin. Semoga aja hari ini kita bisa lebih baik lagi agar skill kita selalu terasah terus. Karena kompetitor saya yakin pasti juga akan belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Lagi itu kita terapkan dengan tim Rembang sehingga alhamdulillah semuanya kompak, semuanya berhasil dan kita ini
bisa nambah DO lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tokoh optimis Indonesia, Rembang optimis tulisannya. Rembang optimis, Pak. Cuma setahu saya pembalap perutnya kecil-kecil, Pak. Ya, Pak. Terakhir Pak Mario sekalian menutup. Monggo dipersilakan Pak Mario. Oke, jadi untuk penutupnya saya minta untuk khususnya Kadis Denam Platka ya, di mana sudah hampir 50% cabang yang sudah over dari target agar terus memberikan kontribusi yang terbaik ya, dan kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk Sunmotor Kadis Denam Platka, menorehkan hasil yang baik di PT Sunmotor khusus Kadis Denam Platka. Lalu terima kasih juga untuk masukan yang sudah diberikan dari Pak Otniel pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Otniel dapat kita aplikasikan di setiap lini pekerjaan kita, terutama di bagian menjual untuk di Kadis Denam Platka. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin kedepannya sering-sering diadakan motivational Zoom atau masukan untuk marketing atau tenaga penjual dari PT Sunstar Motor di Kadis Denam Platka. Seperti itu Pak. Terima kasih. Sebelum tutup, foto dulu Pak Reza.